Niatnya mau traveling. Kok malah jadi belajar akuntansi? Hello guys, welcome back di channel Fakultif. Hari ini saya mau cerita pengalaman unik belajar akuntansi guys. Kalau kalian pernah belajar teori akuntansi, kalian pasti pernah belajar tentang Conceptual Framework of Accounting. Nah, di sana sering banget disebut-sebut tentang elemen laporan keuangan. Saya taunya elemen itu ya kayak aset, liability, equity, revenue, atau expense. Tapi dari dulu ada pertanyaan annoying yang saya nggak dapat jawabannya bahkan sampai lulus kuliah. Saya bingung, kenapa sih disebut elemen? Kenapa nggak disebut judul aja? Atau nama akun aja gitu? Kudu repot-repot disebut elemen. Apa fungsinya coba? Saya bingung, sampai akhirnya ngerti pas ngalamin ini guys. Jadi ceritanya gini, dulu saya pernah dapat tiket promo murah banget buat pulang pergi ke Jepang pas musim dingin. Wah, kebetulan, saya belum pernah ke sana guys waktu itu. Nah, saya ini orangnya nggak suka ikut program tour gitu guys. Lebih suka backpackeran kemana-mana. Jadi, saya harus rencanain sendiri semua mulai dari itinerary-nya. Budgetnya di sana berapa, perlu apa aja, dan sebagainya. Problemnya satu guys, karena belum pernah ke sana, saya bener-bener nggak tahu kondisi di sana kayak gimana. Mau kemana aja, naik apa aja di sananya. Blank deh pokoknya. Cuman karena tahu musim dingin dan saya suka foto-foto, pastinya saya mau ke tempat yang ada saljunya buat ngeksis dikit guys. Akhirnya saya browsing-browsing deh. Setelah browsing sana-sini, banyak yang ngomong kalau mau ke tempat yang bagus pas winter di Jepang itu ya kudu ke Hokkaido. Dan saya nemuin satu tempat yang cakep banget buat difoto pas winter malam-malam. Namanya Blue Pond. Lokasinya sekitar 17 km dari sebuah kota kecil bernama Biei. Nah guys, jangankan ke tempat ini. Bisa dibilang kota Biei-nya sendiri udah cukup terpencil. Dan ini 17 km dari Biei. Kudu malam-malam lagi kesananya. Musim dingin pula. Jujur, waktu ngerencanain ini, ngeri-ngeri sedap guys. Tiket pulang pergi saya cuma jurusan Jakarta-Tokyo. Sementara dari Tokyo ke Hokkaido-nya kudu gimana, terus sampai ke Biei-nya kudu gimana, dari Biei ke tempat ini gimana, totally blank. Tapi dipikir-pikir, sayang juga momennya kalau nggak kesini. Kapan lagi dapat tiket murah pas winter ke Jepang? Akhirnya nekat saya guys. Saya rencanain itinerary-nya dari 3 bulan sebelum keberangkatan. Modal utama saya buat ngerencanain cuma satu, yaitu Google Map. Dari sini baru nanti searching-searching deh kalau infonya kurang. Pertama, saya kudu tahu dari Tokyo ke Biei ini paling gampang gimana. Caranya gampang. Tinggal klik destinasi awal di Google Map, klik tujuannya ke Biei, ketemu deh bisa lewat mana aja. Untuk pertama kali saya pikir mungkin lebih baik naik pesawat aja deh. Selain hemat waktu itu kebetulan juga tiketnya nggak gitu beda jauh sama naik kereta. Cuman pas lihat peta, saya notice kalau naik pesawat cuman sampai Asahikawa Airport. Biei nggak punya bandara guys, alias saya kudu tahu dari Asahikawa ke Biei ini gimana. Pas saya perhatiin bener-bener di Google Map, ini ada rel kereta dekat Asahikawa Airport dan ngelewatin kota Biei. Harusnya bisa pakai kereta. Tapi setelah dilihat-lihat lebih detail, stasiun keretanya cukup jauh ternyata. Kudu jalan sekitar 3,7 km dari bandara. Gak jadi deh, mending cari alternatif lain. Singkat cerita, setelah browsing-browsing, akhirnya saya nemuin ternyata dari airport bisa naik bus langsung ke kota Biei. Cuman kudu booking di bandara langsung. It's okay, yang penting udah tahu guys. Nah, sekarang tinggal dari Biei ke Blue Pond. Awalnya saya pikir pas lihat foto-foto orang Blue Pond ini tuh paling ya kayak tempat wisata aja. Atau at least kayak di taman raya gitu. Pas klik di Google, ternyata ini lokasinya bener-bener di tengah hutan guys. Dan kalau kalian lihat di Google Map, gak ada rel kereta. Sama kalau lihat info direction-nya, kayaknya gak ada bus umum yang kesini juga. Sementara kalau harus jalan kaki, jaraknya 17 km. Ogah banget guys. Wah, gimana ya? Saya lihat-lihat lagi petanya. Pas geser-geser peta, gak sengaja ngelihat dekat sana kok kayak ada sedikit kehidupan. Ada penginapan, rumah makan, hotel bintang 3 lagi. Logikanya, Blue Pond ini gak gitu jauh lokasinya dari hotel-hotel ini. Paling 3 kilometeran. Masa iya nggak ada bus atau akomodasi apa gitu dari hotel ke Blue Pond ini? Buat mastiin, saya cek website hotel yang bintang 3.
Ternyata bener guys. Ada shuttle bus dari hotel ke Blue Pond. Gratis lagi. Gak cuman itu, hotel ini juga nyediain shuttle bus dari kota Bie ke hotel ini. Beres deh semua masalahnya. Akhirnya saya tahu caranya ke Blue Pond. Mulai naik pesawat dari Jakarta ke Tokyo, terus naik pesawat lagi dari Tokyo ke Asahikawa. Dari Asahikawa, saya bisa naik bus ke Bie. Dari Bie, naik shuttle bus buat ke hotel. Nanti dari hotel, saya bisa naik shuttle bus lagi ke Blue Pond. Foto-foto deh di sana ntar. Cakep guys tempatnya. Selain ke Blue Pond, saya juga bikin itinerary buat ke tempat-tempat lainnya pakai cara yang sama. Jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Setelah itinerary-nya jadi, dipikir-pikir hebat juga ya yang namanya peta. Biar belum pernah pergi ke Jepang, saya bisa tahu kurang lebih kondisinya di sana dan harus gimana entar. Cukup lewat gambar-gambar, tulisan, nama-nama tempat, jarak, ikon hotel, pesawat. Saya udah bisa bikin full itinerary dan ngebayangin kondisi benernya serta arahnya kudu kemana nanti di sana. Biarpun saya belum pernah ke sana. Dan kalau saya mikir lebih jauh lagi, mereka yang bikin peta ini bener-bener fokus. Bisa sampai bikin sedemikian rupa. Supaya peta ini nggak cuman bikin orang nggak salah arah, tapi juga orang bisa percaya waktu ngelihat peta ini. Dan emang betul, kenyataannya saya nggak kesasar guys di Jepang. Coba kalau gambar-gambar, tulisan, ikon-ikonnya ngaco di peta. Mati kedinginan di hutan yang ada. Saya bisa bayangin, orang yang bikin peta ini pasti awalnya mikir dulu. Peta ini tujuannya buat apa? Terus dari sana, mereka mikirin objek-objek yang harus ada di peta kayak gimana, hubungannya gimana, ukurannya seberapa besar, sampai orang bisa dapetin informasi dari peta ini. Dan bisa ngebayangin kira-kira kondisi sebenarnya kayak gimana. Nah, objek-objek di dalam peta ini, entah itu ikon hotel, ikon pesawat, ikon rumah makan, gambar jalan, gambar rel kereta, jarak, inilah yang disebut dengan elemen dari peta guys. Objek ini kalau nggak kita hubungin sama objek lainnya atau nggak dirangkai, sebenarnya nggak ada artinya guys. Misalnya, saya cuman gambar kayak gini nih. Paling cuman, kayaknya ini gambar orang tidur, atau kayaknya ini gambar sendok garpu, garis-garis dan sebagainya. Paling gitu doang. Tapi begitu dirangkai, kayak gini misalnya. Terus ukurannya diatur, baru deh kita bisa ngeh. Ini ngegambarin peta di Jalan Anu misalnya. Nah, informasi yang bisa dingertiin sesuai dengan peruntukannya, inilah yang bahasa teknisnya sering disebut dengan informasi semantik. Jadi bisa dibilang informasi semantik itu bisa dibentuk dari elemen atau objeknya. Lalu ukurannya sama hubungan atau keterkaitannya gimana. Nah, di akuntansi juga sama. Laporan keuangan di akuntansi sebenarnya mirip banget sama peta tadi. Kalau peta, dibuat tujuannya supaya orang bisa ngebayangin, terus nggak salah arah. Nah, laporan keuangan dibuat tujuannya supaya orang bisa ngebayangin perusahaannya kayak gimana, terus bisa ngambil keputusan entah buat investasi, kredit, atau lainnya. Supaya bisa dipakai buat ngambil keputusan, laporan keuangan ini kudu bisa ngasih informasi semantik buat yang baca. Misalnya, informasi tentang posisi keuangannya gimana, kinerja perusahaannya seperti apa, atau manajemennya kayak gimana. Tinggal dipikirin deh, harus digambarin kayak gimana bentuk laporan keuangannya. Elemen-elemen apa aja yang bisa gambarin secara tepat dan relevan. Terus gimana caranya buat nunjukin besar kecil ukuran elemennya. Dan yang terakhir, hubungannya harus gimana biar bisa menuhin tujuan-tujuan tadi. Misalnya nih, biar lebih jelas. Kalau tujuannya adalah untuk tahu kinerja perusahaan bulan ini dibandingkan bulan kemarin, kita berarti kudu tahu apa yang udah dilakuin dan apa yang dihasilin. Kita buat deh elemen untuk gambarin apa yang udah dilakuin. Elemen ini kita gambarin lewat tulisan bernama expense. Terus kita buat elemen lain untuk gambarin apa yang dihasilin lewat tulisan bernama revenue. Selanjutnya, elemen ini kita ukur berapa besarnya. Besar kecilnya ini terus kita tuangin dalam bentuk angka-angka di laporan keuangan. Angka-angka inilah yang disebut dengan cost. Kalau udah tahu elemen sama ukurannya, tinggal kita hubungin deh. Misalnya kita kurangin dulu revenue sama expense-nya. Terus kita bagi sama revenue-nya. Ketemu sebuah rasio yang kita sebut sebagai profit margin misalnya. Terus kita bandingin profit margin ini sama bulan lalu. Lebih besar mana? Dapat deh jawabannya, kinerjanya bagusan mana.
Jadi pada dasarnya, laporan keuangan itu dibuat berdasarkan informasi-informasi semantik yang pengen disampaikan ke audiens. Untuk ngehasilin informasi semantik, maka kita perlu bikin elemen-elemen laporan keuangannya. Kita tentuin ukurannya, dan kita hubungin nanti elemen-elemennya. Mau dalam periode yang sama, beda periode, atau bahkan beda perusahaan juga boleh. Nah, biar yang bikin laporan keuangan nggak bikin elemen sendiri-sendiri sesuka hatinya, dan supaya nggak miskom nanti yang baca sama yang bikin, para ahli akuntansi berkumpul tuh, diskusi dan tuangin di sebuah standar. Akuntan di Indonesia bikin standar akuntansi bernama PSAK. Akuntan di Amerika bikin standar bernama US GAAP. Akuntan di Eropa bikin standar yang akhirnya sekarang banyak diterapin di berbagai negara di dunia yang bernama IFRS. Jadi, jangan kaget nanti. Semisalnya kalian lihat PSAK, terus ngelihat IFRS, kok bentuk laporan keuangannya beda ya? Ini tergantung mereka mikirnya kayak gimana. Pola pikir waktu buat standar inilah yang disebut dengan Conceptual Framework of Accounting. Apa aja yang harus dipertimbangin, penekanannya di mana, informasi semantik yang mau dikasih apa aja, elemennya apa, ini semua bagian dari Conceptual Framework of Accounting. Untuk Indonesia sendiri, elemen laporan keuangan yang kita anut mirip kayak yang Amerika anut guys. Saya kasih yang versi lengkapnya ya. Yang disebut elemen laporan keuangan adalah aset, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung, rugi, aliran kas dari kegiatan operasi, aliran kas dari kegiatan investasi, dan aliran kas dari kegiatan pendanaan. Sekali lagi yang harus kalian paham, waktu nentuin elemennya apa aja. Ini didasarkan pada tujuan pelaporan dan informasi semantiknya ya guys. Yang saya tulis di sini untuk perusahaan yang tujuannya berbisnis. Kalau tujuannya bukan bisnis, buat yayasan misalnya, tujuannya beda. Otomatis informasi semantiknya bakal beda. Dan elemen laporan keuangannya juga pasti beda. Jadi, jangan kaget juga kalau lihat laporan keuangan untuk yayasan, organisasi sosial, atau keagamaan misalnya, kok bentuk laporan keuangannya beda ya? Pasti beda guys, soalnya informasi yang mau disampaikan juga berbeda. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang elemen laporan keuangan dan informasi semantik. Di video teori akuntansi selanjutnya, saya bakal bahas masing-masing elemen laporan keuangan ini dengan lebih detail. Biar kalian makin jago akuntansi, subscribe channel ini guys. Buat yang mau belajar lebih terstruktur atau latihan soal, bisa juga daftar di web fakultif ya. Gratis kok guys. Semoga kalian bisa ngerti topik ini. Dan kita bakal terus be simple untuk bahas-bahas topik selanjutnya. See you guys!